ke 17 ya, 17 Zulhijjah 1444 Hijriah. Masya Allah. Tinggal 13 hari lagi atau 12 hari lagi akan berganti tahun ya, 1445 Hijriah. Subhanallah. Seorang mukmin ketika mencermati waktu, dia akan merasa sedih ya, karena pada hakikatnya semakin bertambah usia kita, ternyata semakin berkurang jatah masa tenggang hidup kita di dunia. Masya Allah ya. Di setiap detik kita itu merambat, mendekat yang namanya kematian, mendekati kematian. Subhanallah. Satu-satunya hal yang tidak bisa dibantah oleh seluruh agama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti dia akan merasakan kematian, sehebat apapun. Atlet yang paling sehat siapa? Menjaga kesehatan kan? Pasti meninggal. Dokter ahli pun menjaga pola makannya, istirahatnya, olahraga. Mati nggak? Mati. Ya, makanya surah Al-Hijr ayat 99 ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah, sembahlah Rabbmu sampai datang yang namanya al-yaqin. Al-yaqin di situ apa? Kematian. Kenapa kematian disebut al-yaqin? Hal yang paling meyakinkan. Walaupun orang ateis, mereka meyakini mereka pasti mati. Cuma bedanya kalau orang mukmin ingat bahwa dirinya akan meninggalkan dunia ini, akan berpisah, dia akan berbekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Dia ingat meninggal, ingat bekal, bahwa perjalanan kita menuju Allah ya, dari alam barzakh sampai bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah, itu adalah perjalanan yang sangat panjang. Bapak paling jauh safar kemana Pak? Keluar Jawa pernah? Mana Pak? Ke Aceh. Berapa jam Pak? Naik pesawat kan ya? Berapa jam? Jakarta Aceh berapa jam? 3 jam. Nyampe kan? Ke Mekah berapa jam? 10 jam ya. Nyampe kan? Bolak-balik 8 hari sudah nyampe Indonesia lagi, 10 hari. Tapi perjalanan menuju Allah ribuan tahun. Di alam barzakh aja ribuan tahun ya, nggak main-main. Terus bekalnya ada nggak? Kalau perjalanannya sini Jogja, sini Aceh, masih bisa diperkirakan bekalnya. Nah ini bagaimana kita menyiapkan bekal yang jaraknya kita nggak tahu, kapan kita nyampe nggak tahu. Subhanallah. Ya, ujung-ujungnya kita hanya pasrah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha semampunya supaya bekal kita dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini hadis ke-9 yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ini setengah hadis dulu nih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa-apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah. Kata siapa ini? Nabi Muhammad SAW. Dan apa-apa yang aku perintahkan kalian untuk mengerjakannya, maka kerjakan semampunya. Ada kata ini, semampunya. Nah, saya mau diskusi sama jamaah. Uniknya, ketika Rasul melarang sesuatu, dilarang nih, tinggalin, tidak pakai kata semampunya. Dilarang, tinggalin. Tapi ketika Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu, kerjain semampunya. Kok beda? Kalau larangan tinggalin 100%, semuanya tinggalin. Kalau perintah, kerjain semampunya. Siapa yang mau jawab? Yang kita bahas, yang larangan. Kalau kerjain semampunya, maklum Pak ya, nalar ya. Sedekah semampunya, ya kan? Ibadah semampunya, itu sudah biasa. Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuan, ya kan? Nggak bisa sholat sambil berdiri, sambil duduk, nggak bisa sambil duduk berbaring, kan nalar ya, semampunya. Tapi kok larangan bukan semampunya, tinggalin, titik. Nggak ada kata-kata semampunya. Siapa yang mau jawab? Kenapa Mas? Kalau larangan tinggalin, bukan tinggalin semampunya, tinggalin. Saya tanya nih ya, misal ada orang masuk Islam, dulu kemarin dia agamanya sebelum Islam sering makan babi, biasa tuh makan babi. Masuk Islam boleh nggak makan babi? Nggak boleh kan? Boleh nggak dia berkata begini, aduh kan ini proses, saya baru mau alaf, ninggalin babinya bertahap ya, 2 hari sekali. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Nggak boleh, haram kan? Ini kita sepakati haramnya ini. Makan babi kan haram. Kalau contohnya rokok, sepakat nggak nih jamaah? Ada sebagian kan orang mau tobat ninggalin rokok bertahap. Biasa sehari sebungkus, sehari berapa? Setengah bungkus. Setengah bungkus itu berapa lembar? Rokok itu lembar apa biji? Oh, batang. Kan ada orang ini kan pengen ninggalin rokok, bertahap lah, taubatnya bertahap. Bener ya? Nah ini kita bahasanya ini. Gimana? Kalau babi sepakat nggak ada bertahap-tahap, tinggalin gitu kan? Makan haram dosa. Nah, jawabannya apa? Kalau mengerjakan perintah itu butuh usaha, tenaga, daya. Makanya Rasul bilang semampunya. Kalau di dalam Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Karena mengerjakan ketaatan itu butuh usaha. Makanya lafaznya semampunya. Tapi kalau meninggalkan yang larang, meninggalkan yang haram, dilarang, butuh tenaga tidak? Tidak. Justru melakukan yang haram butuh usaha, ya enggak? Meninggalkan yang haram cukup diam. Semua manusia mampu diam? Mampu. Nah, itulah rahasianya. Ketika Allah larang sesuatu, tidak ada kata-kata semampunya. Karena meninggalkan yang haram cukup tidak melakukan.
tidak melakukan. Semua manusia punya potensinya, punya. Semua orang mampu. Makanya nggak ada kata-kata semampunya. Berarti bagi saudara kita yang ingin meninggalkan rokok, mampu dia tidak? Tek, berhenti, mampu tidak? Mampu. Bismillah, biiznillah. Saya pernah loh ngobrol sama saudara saya, ya saudara muslim ya, teman saya, sambil driver dia ngobrol. Dia kerja di perusahaan Prancis. Dia cerita dia ninggalin rokok itu ya nggak pakai bertahap. Suatu saat dia ada rokok kan di tangan dia, dia berpikir, ini manfaatnya apa ya? Jadi selama ini dia merokok itu hanya gaya aja, ikut-ikutan temennya segala macam. Pas dipikir lagi, jernih pikirannya, nggak ada manfaat. Ditinggalin sampai sekarang tidak merokok lagi. Subhanallah. Hidayah ketika Allah berikan kepada seseorang, selamanya tidak dia sentuh lagi yang namanya rokok. Masya Allah. Iya nggak Pak? Kita tidak bicara hukum rokok halal atau haram. Pertanyaannya simpel saja. Rokok itu ada manfaatnya tidak? Iya nggak Pak? Kita nggak bicara rokok itu halal atau haram. Yang kita tanya, sebutkan satu dokter yang menganjurkan pasiennya untuk banyak-banyak merokok. Ada tidak? Tidak ada. Ada Pak, dokter. Dokter ngerokok betul ada. Cuman menganjurkan. Nah. Makanya kalau untuk candaan Pak ya, untuk candaan ya. Rokok itu hanya untuk orang yang tidak bisa baca. Kalau yang bisa baca, di bungkusnya ada apa? Rokok membunuhmu. Boh. Kalau dulu kan di peringatan rokok dapat menyebabkan apa? Mandul ya, impoten, kanker, segala macam gitu kan. Sekarang nggak langsung to the point, rokok membunuhmu. Ya itu terserah ya, dia merokok atau tidak kan hak dia. Kita tidak bisa melarang. Cuma kita hanya mengajak ya, seandainya dialihkan ke yang bermanfaat, itu akan lebih baik, lebih bagus. Kata Rasulullah SAW, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat buatnya. Baik manfaat dari sisi agama atau manfaat dari sisi dunia ya, kesehatannya. Terakhir bahas rokoknya, gak usah lama-lama. Saya ketemu sama wali murid. Saya kan ngajar di salah satu instansi ya. Biasa kalau lagi nunggu anaknya dijemput pulang kan, ngobrol dulu kita nih. Nih, Bapak nggak ngerokok? Enggak. Oh, dia cerita, saya itu berhenti ngerokok gara-gara ngobrol sama seorang ustadz. Saya lupa nama ustadznya siapa. Dia ngobrol. Ustadznya ini kasih perumpamaan ke dia. Pak, Bapak kalau dititipin Vespa, ada orang nih nitip Vespa ke Bapak, boleh nggak Vespanya dirusak? Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Ada orang nitip barang ke kita, nitip handphone lah, handphonenya dirusak, boleh tidak Pak? Nggak boleh. Apa kata Ustadz itu? Pak, paru-paru itu punya Allah Pak. Allah titip ke Bapak paru-paru itu. Subhanallah Pak. Langsung nyes Bapak itu, subhanallah, paru-paru ini milik Allah, kenapa saya rusak? Subhanallah, luar biasa. Itu semenjak itu Pak, nggak bertahap-bertahap lagi, nggak setengah bungkus, nggak, berhenti sampai sekarang. Subhanallah. Dan demi Allah, boleh tanya sama orang yang sudah merokok, kemudian dia tinggalin ya, tanya, ada nggak manfaatnya ketika tidak merokok? Ada, dirasain, badan jadi enak,
Masya Allah. Kita tutup Pak ya. Kita kembali ke sini. Intinya apa Pak tadi? Yang Allah dan Rasulnya larang, tinggalin. Tapi kalau Allah dan Rasulnya perintahkan, kerjakan semampunya. Ya, pembahasan ini sangat mudah dicerna ya. Seperti kalau nggak ada air, kita mau wudu, ganti apa Pak? Tayamum, semampunya kan? Kemudian sholat nggak kuat berdiri, misalnya mungkin lagi sakit kali ya, boleh duduk. Duduk pun masih sakit kepala, bisa ada yang kayak gitu ya, boleh berbaring. Kalau lagi safar, boleh dijamak, bahkan boleh diqosor. Subhanallah Pak. Zuhur berapa rakaat? 4. Asar 4. Bapak lagi safar keluar kota, boleh diqosor, boleh dijamak. Datang waktu azan zuhur atau asar ya, sholat 2 rakaat zuhur, salam, bangun lagi 2 rakaat asar, salam, selesai. Subhanallah. Kurang apa Allah meringankan kewajiban di dalam syariat ini? Maksudnya apa Pak? Allah kasih keringanan ini pada hal sholat ini. Siapa yang bisa ambil faedah? Betul-betul supaya sholat itu tidak ditinggal. Allah ringankan seringan-ringannya. Bahkan ada peraturan, sholat fardu imamnya itu nggak boleh panjang-panjang. Mu'adz bin Jabal pernah sholat fardu, bacanya Al-Baqarah Pak. Bukan sehalaman ya, 1 surat Pak. Ada jamaahnya yang pergi 1 orang. Selesai salam, lapor sama Mu'adz. Ada orang pergi, Mu'adz bilang apa? Nafaqo fulan. Si fulan ini munafik. Apa dibilang munafik, terima nggak? Nggak terima. Orang tadi nggak terima. Lapor kepada Rasulullah SAW. Akhirnya disidang. Di situ ada Mu'adz. Di situ ada orang makmum ya, sahabat satu yang mufaraqah artinya, berpisah dari jamaah. Ditanya, apa namanya Bapak tadi? Kamu kenapa keluar dari jamaah? Saya punya kesibukan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nggak bisa sholat lama-lama ditinggal ya. Butuh ke ladang atau bahasa kitanya masuk kerja ya kan, segala macam. Emang kamu kalau sholat apa? Ya saya bacanya Al-Lail, Al-A'la. Apa kata Nabi? Sama kita. Masya Allah. Nabi tawaddu. Sahabat ditanya, kalau sholat bacanya apa? Al-Lail, Al-A'la, Sabbis. Kata Nabi apa? Sama kita. Tuh subhanallah. Sebaliknya Mu'adz bin Jabal dibela sama Nabi. Enggak. Afattanunan anta? Wahai Mu'adz, kamu mau bikin fitnah. Maksudnya apa? Bikin orang lari dari masjid, bikin orang nggak mau lagi datang ke masjid salat berjamaah. Maksudnya gitu loh. Tuh ditegur. Makanya kalau sholat fardu yang benar itu diringankan. Tapi jangan salah paham Pak. Ringannya sholat Rasulullah, tahu nggak sholat asar Pak, pernah Nabi baca yang dibaca surat apa Pak? Al-A'raf. Di hadis itu ada sahabat Nabi sholat asar ya, dia ada keperluan sebentar itu keluar ke kampungnya itu jauh, balik lagi belum beres sholatnya Pak. Jadi jangan salah paham. Kalau ada imam 1 rakaat bacanya 1 halaman atau 1 lembar, itu masih dibilang ringan Pak. Jangan salah paham dulu. Gitu ya. Alhamdulillah imam kita biasa juz amma ya. Alhamdulillah. Ini nikmat atau apa ini? Nikmatnya. Alhamdulillah. Yang penting tumaknina, jangan tergesa-gesa. Gitu Pak ya. Kemudian yang terakhir mengenai sholat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita lihat sejarah sholat, ya, dibandingkan dengan syariat yang lain, luar biasa agungnya ibadah sholat. Ketika Allah ingin mewajibkan ibadah haji, sedekah, ya, zakat, puasa, zikir, apapun itu, hijab, segala macam, Allah cukup turunkan ayat. Iya enggak? Malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah SAW, jadi wajib syariat. Iya enggak? Tapi ketika Allah ingin mewajibkan ibadah sholat, Allah tidak wakilkan kepada Malaikat Jibril. Nabinya yang masih hidup di atas muka bumi, Allah panggil ke langit, di atas langit ketujuh, Sidratul Muntaha, yang biasa kita kenal peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj itu dua kata, Pak. Isra itu perjalanan malam Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, pakai buraq, ya, hewan tunggangan kendaraan. Kalau Mi'raj, perjalanan malam Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, pakai tangga, Pak, bukan naik buraq. Namanya Mi'raj. Ma'arij, araja itu artinya tangga, ya. Ma'arij itu artinya tangga, Mi'raj. Nah, ini perkara gaib ini, tangganya bagaimana, jangan dibayangin, ya. Langit itu banyak pintunya, Pak, ada pintu-pintu langit. Dan tidak akan masuk akal, Pak, perkara gaib. Jarak antara bumi dengan langit 500 tahun perjalanan. Jarak antara langit satu ke langit berikutnya 500 tahun perjalanan, sampai Sidratul Muntaha. Nggak masuk akal kan? Lihat keagungan sholat. Ketika Allah ingin mewajibkan ibadah sholat, Allah tidak mewakilkan kepada Malaikat Jibril, tetapi nabinya langsung menghadap Allah di atas langit ketujuh. Subhanallah. Ini salah satu dalil Allah itu ada di mana? Allah ada di mana? Tinggi di atas seluruh makhluknya. Dalilnya mana? Mi'raj ke atas apa ke bawah bumi, Pak? Ke atas. Dan kalau dilogikakan sesuatu itu kalau nggak di bawah, ya di atas. Mungkin nggak Allah di bawah? Mungkin nggak makhluk di atas, Allah di bawah? Mungkin tidak. Mustahil, ya kan? Dan kemungkinan terbesar itu Allah di atas, tinggi di atas seluruh makhluknya. Seluruh makhluk itu di bawah Allah. Allah meliputi seluruh makhluk. Nah, gitu. Insyaallah mudah diterima ya. Gitu. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan Isra Mi'raj secara logika ke orang yang tidak beriman terhadap wahyu? Gimana? Dia disebutin ayat, disebutin hadis, nggak percaya, Pak. Gimana Bapak memahamkan peristiwa Isra Mi'raj ke orang ini? Bingung. Gimana, Pak? Sangat mudah, Pak. Gambarannya gini aja, Pak. Ini Cilegon, Surabaya. Ujung Jawa itu apa? Surabaya apa Kediri? Kediri ya. Ada lagi setelah Kediri, apa namanya? Hah? Banyuwangi. Cilegon, Banyuwangi. Saya tanya, Pak. Kalau semut melakukan perjalanan jalan kaki nih semutnya dari Cilegon ke Banyuwangi, berapa tahun nyampe, Pak? Iya kan? Berapa tahun nyampe? Lama kan? Semut ini cerita ke temennya, kemarin saya dari Banyuwangi, percaya nggak temennya? Nggak percaya, ya kan? Tapi semut ini bilang, bagaimana kamu bisa ke Banyuwangi kemarin? Sekarang udah nyampe sini. Saya naik di bajunya manusia. Manusianya naik kereta sampai Banyuwangi. Terus
Terus saya ikutin terus orang itu langsung pulang ke Cilegon lagi. Percaya nggak semutnya? Paham maksud saya, Pak? Itu logika bahwa Isra Mi'raj itu sangat nyata, masuk akal, yang nggak bisa dijangkau oleh seekor semut. Tapi kalau semut itu naik ke orang, kemudian orangnya naik ke kereta ya, ke Banyuwangi, mampu tidak? Sangat mampu. Tidak masuk akal bagi semut kan? Tapi kalau pakai fasilitas-fasilitas yang memungkinkan bisa. Nah, demikianlah. Kalau yang begitu aja masuk akal, ya kan? Apalagi Isra Mi'raj yang diterangkan dengan wahyu. Begitu. Udah beres Pak kajiannya Pak? Ada lanjutan hadisnya. Kata Rasulullah SAW, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya hal yang membinasakan umat terdahulu, ya, menghancurkan umat terdahulu adalah banyak bertanya dan menyelisihi para nabi. Ini Pak, dua hal yang bisa mengakibatkan kita rusak, binasa. Yang pertama apa? Banyak bertanya. Yang kedua, menyelisihi nabi. Nih kalau banyak bertanya gampang nih nerangin. Kalau menyelisihi nabi nih, waduh, pasti ngebahas itu lagi. Bismillah. Pak, kalau kita belajar tauhid pasti bahas syirik Pak. Iya enggak? Kalau kita belajar tauhid pasti bahas syirik. Kalau kita belajar sunnah pasti bahas bid'ah. Gak mungkin gak bahas. Bapak nerangkan panjang bisa kalau gak ada pembandingnya yang lebih pendek. Ada gak? Gak bisa. Makanya tidak bisa tidak. Ketika membahas sunnah pasti bahas bid'ah, pasti itu lawannya gitu. Tapi saya usahakan dengan bahasa-bahasa yang ya tidak menyinggung siapapun ya. Kita kan bahasa ilmu ya, bukan bahas kelompok, bukan bahas orang tertentu. Kita bahasnya teori ya, rumus gitu. Yang pertama kita bahas dulu banyak bertanya. Ini asbabul wurud hadisnya ya. Turun kewajiban haji. Kata Rasulullah SAW, ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikum al-hajja fahujju. Wahai manusia ya. Kalau bahasa Indonesianya bapak-bapak, ibu-ibu, gitu lah. Bahasa Arabnya ayyuhan nas, wahai manusia. Bapak kalau dipanggil manusia marah enggak? Manusia marah enggak? Itu bahasa Quran loh, bahasa hadis itu manusia. Padahal kan nggak ada unsur penghinaan di situ ya. Memang kita manusia Pak ya. Kadang sifat manusia itu senang dipuji, senang ditinggikan. Contoh, nama saya Imam. Punten ini Pak ya. Ada anak SMA atau SMP manggil saya, Mam, sehat Mam. Dia sopan tidak? Sopan, sah-sah aja kan nama saya Imam ya nggak? Tidak ada unsur perendahan kan? Tapi dasarnya manusia itu senang dihormati. Wih, nggak sopan manggil pakai pakai apa ya? Langsung nama ini, betul nggak? Masya Allah di Indonesia ini. Akhirnya yang tua manggil ke yang muda juga manggilnya Mas, ya nggak? Atau teh gitu ya, subhanallah. Nah ini melatih bagaimana kita tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Kapan waktu kita dipanggil namanya, jangan marah. Ya memang itu nama saya, ya nggak? Yang lebih parah lagi di Indonesia, kalau kita dipanggil nama bapaknya, marah tidak?
Marah nggak? Ini ada adik-adik nih. Kalau dipanggil nama misalnya nama bapak saya Kusnadi misalnya. Teman saya manggil saya tapi namanya yang dipanggil bapak saya Kusnadi. Misal itu. Mestinya marah atau tidak? Tidak usah marah. Bangga, itu bapak saya. Iya enggak? Kan tidak ada bahasa-bahasa perendahan, iya enggak? Itulah para ulama Islam terdahulu. Mereka dipanggil nama bapaknya, nama kakeknya, bangga. Bapak kenal Imam Syafi'i? Tahu nggak nama aslinya siapa? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'. Syafi' itu nama kakeknya, bukan bapaknya lagi, kakeknya. Bangga. Akhirnya yang terkenal nama siapa? Kakeknya. Jarang orang tahu nama aslinya Imam Syafi'i. Betul? Tuh, nggak marah, malah diabadikan sama Allah kan? Tersebar kitab-kitabnya. Kitab karangan siapa? Imam Syafi'i. Mazhab siapa? Mazhab Syafi'i, ya enggak? Padahal nama aslinya siapa? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i. Nah, jadi kapan waktu kita dipanggil dengan nama bapak kita, santai aja. Memang itu bapak saya, mau apa? Iya kan? Nah, gitu. Cuma bedanya kita nggak punya karya. Jadi apa yang dibanggain kita dipanggil bapaknya gitu. Kalau ulama-ulama terdahulu kan dipanggil bapaknya bangga, kenapa? Dia punya karya. Yang terkenal nama bapaknya, seneng. Buat bangga orang tua. Bakti bukan? Bakti kepada orang tua juga, membanggakan orang tua gitu. Nah ini Nabi Muhammad SAW bilang kepada para sahabat, Allah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka berhajilah kalian. Ada satu orang nanya, aku la'amin ya Rasulullah, hajinya setahun sekali. Gara-gara ini nih Nabi diem, gak langsung jawab. Kata Rasulullah SAW, "Lau qultu na'am lawajabat walamastata'tum." Kalau saya jawab iya, setahun sekali, maka haji setahun sekali akan jadi wajib dan kalian tidak akan mampu. Bisa dibayangin gak Pak? Orang yang mampu haji setahun sekali haji dia, berapa juta orang ngumpul di Mekah coba. Setiap tahun bertambah kan kuotanya. Nah, kata Nabi apa? Zaruni ma taraktukum, yang aku tidak terangkan biarin tuh. Nabi itu pengennya haji diwajibkan atas kalian, berhajilah kalian. Titik, jangan nanya. Kalau ini nggak ditanya, kita berangkat haji sekali seumur hidup, gugur kewajiban Pak? Iya, udah selesai gitu. Coba kalau ditanya, dijawab na'am, wah udah repot. Yang punya kemampuan haji, dia uangnya banyak, tiap tahun haji. Repot nggak Pak? Nggak tahu. Orang kita nggak punya kemampuan tiap tahun haji. Yang tahu ya yang punya harta banyak, dia berat pasti setiap tahun haji ya. Dan haji itu tidak ringan. Lihat Kak berita di media ya, belum tentu pulang dengan selamat. Tapi itu kehormatan Pak. Allah wafatkan dalam keadaan ibadah, subhanallah. Ibadahnya nggak tanggung-tanggung apa Pak? Haji, masya Allah. Maka kita kasih kabar gembira kepada keluarga yang ditinggal wafat oleh jamaah haji ya, meninggal di sana, berbahagialah. Allah berikan husnul khotimah kepada saudara-saudara kita yang wafat di sana ya, subhanallah. Siapa sih yang nggak kepengen kita diwafatkan lagi ibadah? Ya nggak? Luar biasa itu. Apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa yang mampu meninggal di Madinah, maka meninggal di Madinah. Kenapa? Orang yang wafat di Madinah, halat syafaati, halal dapat syafaatku, subhanallah.
Orang yang meninggal di Madinah dapat apa? Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan anjuran bunuh diri, Pak ya, salah paham lagi nanti. Bunuh diri haram. Ya maksudnya bisa tinggal di sana, kerja di sana ya. Kemudian berkontribusi menyebarkan Islam dari sana, itu bagus gitu. Baru lanjutannya kata Rasulullah SAW, fa inna ma uhlika man kana qablakum bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena sesungguhnya umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah karena banyak pertanyaan. Nah, ini yang kita bahas. Pertanyaan yang bagaimana yang dilarang? Jawabannya ada di dalam surah Al-Maidah ayat 101. Surat apa, Pak? Al-Maidah ayat 101. Kata Allah, la tas'alu an asya. Lanjutannya ya, dibaca nanti terjemahannya. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian bertanya mengenai sesuatu yang kalau dijelaskan justru memberatkan kalian. Tuh. Ini ada riwayat dari Ibnu Abbas. Ada suatu kaum yang bertanya kepada Rasulullah SAW, ini istihzaan dalam rangka mengejek Rasul. Orang-orang munafik datang seseorang, tahu nggak Pak, nanya kepada Nabi apa pertanyaannya? Man abi, ya Rasulullah, siapa bapak saya? Pertanyaan-pertanyaan nggak guna ini. Ngetes. Ini kalau seorang Nabi ini kan tahu gitu kan. Ya Rasulullah, siapa bapak saya? Bapak kalau ada orang datang ke Bapak bilang begitu, jawabnya apa? Ya nggak tahu. Nanya saya, nanya yang tahu. Siapa yang tahu? Ya kakeknya itu yang tahu. Ibunya dia yang tahu gitu kan. Dijawab sama Rasul, fulan, ya, abuka fulan. Ada lagi yang nyeleneh, orang lain nanya, ya Rasulullah, di mana unta saya? Coba, ini ngawur kan? Saya lagi ngisi kajian, selesai kajian, ada yang ditanyakan, ada jamaah. Ustaz, saya mau tanya, istri saya di mana? Loh, saya mana tahu istrinya di mana? Nggak tahu ya. Ada yang nanya satu lagi, Ustaz, dompet saya di mana Ustaz? Loh, nah, kayak begini nih. Ya, dulu ternyata ada orang-orang yang mengejek Rasulullah SAW dengan pertanyaan-pertanyaan demikian. Ini notabene orang siapa? Orang munafik. Ya. Ingat, munafik di masa Rasul sama munafik di zaman sekarang beda. Ya, kalau munafik di zaman Rasul itu nifak i'tiqadi. Apa yang dimaksud nifak i'tiqadi? Casingnya Muslim, tapi hatinya kufur. Orang munafik di zaman Rasul itu benci kepada Rasulullah SAW, benci jamaah sekalian. Kepada syariat Islam itu benci, kepada kaum muslimin para sahabat benci. Orang munafik. Nah, berarti kalau ada zaman sekarang benci kepada para sahabat, benci kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, ada indikasi dia kena sifat nifak. Nifak itu apa? Nifak itu perbuatannya, orangnya munafik. Tapi kalau ada muslim, dia mengerjakan kebiasaan orang munafik. Kebiasaan orang munafik itu apa? Berdusta, berkhianat, ingkar janji. Kalau jidal itu apa? Debat berlebihan. Kalau debat berlebihan sampai menjatuhkan lawan bicaranya, ini kebiasaan orang munafik. Pertanyaannya, kita semua yang hadir di sini pernah berdusta, Pak? Pernah. Pernah berkhianat? Pernah. Pernah ingkar janji? Berarti kita munafik dong, Pak? Iya. Nifak amali, bukan i'tiqadi. Walaupun kita pernah berdusta, kita tidak pernah benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya enggak, Pak?
kita tidak benci terhadap syariat. Betul? Namanya nifaq amali. Apa bedanya nifaq amali sama nifaq i'tiqadi? Kalau nifaq i'tiqadi itu keluar dari agama Islam, Pak. Dia bukan muslim, dia kafir. Tapi kalau nifaq amali, dia muslim dengan keimanan yang kurang sempurna, yang tidak sempurna. Tidak sempurnanya gara-gara apa? Ya dia berdusta, dia berkhianat, dia ingkar janji, demikian. Penjelasan mengenai tidak boleh banyak bertanya ini bukan berarti sama sekali kita tidak boleh tanya. Ya. Kalau pertanyaan kita itu dimaksudkan adalah supaya memahami agama, justru dianjurkan. Teman-teman sekalian misalnya belum paham tentang fikih kurban kemarin itu ya. Ya tanya, justru wajib bertanya. Kata Allah apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya apabila engkau tidak tahu. Gitu. Saya sudah sampaikan di sini belum? Lupa saya. Bapak, kalau tidak punya uang nggak cukup uangnya buat beli kambing misalnya ya. Kan kurban paling murah kambing kan? Sebenarnya 1 ekor kambing setara dengan patungan sapi ya. Ya, misalnya kita nggak cukup uangnya segitu. Boleh nggak kita beli ayam? Nyembelih ayam. Atau nyembelih burung, Mas? Burung dara sama ayam murahan mana, Pak? Burung dara berapaan? Yang dipotong, bukan yang buat apa itu balapan itu. Sampai 1 miliar itu, Masya Allah, saya kaget loh. Burung termahal 1 miliar. Wow. Pas dilihat burung keplekan. Kenapa bisa mahal? Ada unsur apanya? Judi, ya nggak? Mungkin nggak orang iseng-iseng balapan doang, nggak ada judinya. Paham nggak maksud saya, Pak? Sampai dijual mahal miliaran semua. Yang sananya burung dara yang sembelihan yang buat dimakan itu berapa, Pak? Saya pengen tahu, Pak. 25. Misalnya besok lebaran, malam ini uang kita hanya 25.000. Itu saking kepengennya, ya Allah, saya nggak kebeli sapi, nggak kebeli kambing, dia beli burung dara. Pagi-pagi habis sholat id, Bismillahi Allahu Akbar, burung dara. Boleh tidak? Boleh nggak, Pak? Boleh. Sembelih sendiri, Pak. Jadi memang kurban ditetapkan, hewannya ditetapkan kambing atau domba ya, sapi, unta. Kerbau ada yang membolehkan karena masih satu jenisnya. Sebagaimana domba satu jenis sama kambing kan, kambing satu jenis sama kerbau, ada yang membolehkan sejenis sama sapi. Itu sudah baku, itu nggak boleh dirubah. Tapi ada athar dari Bilal, dari Ibnu Abbas. Suatu hari datang lebaran, nggak mampu beli kambing, beli sapi ya. Beliau memerintahkan budaknya beli ayam atau burung, disembelih di hari raya. Ya buat keluarga sendiri aja. Faedahnya apa? Begitulah usaha orang-orang soleh terdahulu, tasyabuh, meniru kebiasaan orang soleh. Tasyabuhnya dari mana? Lebaran kaum muslimin pada nyembelih kan? Qadarullah dia nggak mampu beli hewan kurban. Ya Allah, Allah melihat usaha dia. Walaupun buat sendiri, jangan burungnya dibawa ke masjid, Pak ya. Ada burung satu dibagi lagi. Bukan. Di rumah aja. Dia sembelih ketika itu. Subhanallah. Allah hargai usaha dia. Tasyabuh dengan orang-orang soleh ketika itu ibadahnya ngapain? Menyembelih. Itu, Pak. Baru tahu apa udah tahu, Pak? Udah tahu ya? Berarti ngulang kalau udah tahu. Jadi boleh, Pak.
Kapan waktu kita nggak mampu beli kambing, beli sapi, bismillah Pak. Ayam atau ya ayam kalkun lumayan Pak ya. Atau angsa itu gede kan. Ayam kalkun berapa Pak? 300. Segitulah ya. Tergantung jantan atau betina lagi. Gitu Pak. Itu Allah lihat usaha dia. Dia nggak mampu beli kambing, nggak mampu beli sapi, tapi kan ada, ya Allah kepengen, saya juga kepengen kurban, tapi apalah daya, hanya mampu beli unggas, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Istrinya masak air panas kan, wah, dicabutin bulunya, dibakar, makan bareng-bareng sama keluarga, masya Allah, luar biasa. Nah ini bukan berarti sahabat tidak pernah bertanya sama sekali, enggak. Memang sahabat itu sungkan, segen nanya kepada Rasulullah SAW. Apalagi setelah turun ayat ini Pak. Makanya di dalam riwayat Anas bin Malik ya, kami tuh diantara momen yang paling menyenangkan kalau ada orang Arab Badui datang Pak. Kenapa? Ceplas-ceplos kan. Orang Arab Badui itu kalau nanya nggak pakai mikir, nanya aja. Itu yang ditanyain apa? Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kalau kita nanya, kapan gajian? Bener nggak? Kapan masuk sekolah gitu kan? Ya, bisa dijawab. Lah ini kapan hari kiamat? Jawabnya apa? Sama Rasul dijawab, celakalah kamu. Apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Orang Baduy Pak, walaupun attitude-nya rendah misalnya, tapi jujur Pak. Ketika Rasul nanya, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Apa jawab orang Arab Baduinya? Tidak ada ya Rasulullah tuh. Jujur dia ngerasa sholatnya belum sempurna, jarang sholat sunnah, jarang puasa sunnah, sedekah juga mungkin sedikit, ya kan? Dia jujur. Walakinni uhibbullaha wa rasulah. Aku tidak punya persiapan apa-apa, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Tuh Pak. Sama Rasul dihina, direndahkan? Tidak. Apa kata Rasul? Anta ma'a man ahbabta. Engkau bersama yang engkau cintai. Masya Allah. Ini hadis Pak, kata Anas bin Malik. Semenjak aku masuk Islam sampai sekarang tidak ada hadis yang lebih membuat kami gembira daripada hadis ini. Apa alasannya? Anas bin Malik menyebutkan alasannya. Aku tidak mampu beramal sebagaimana amalnya Abu Bakar, tapi aku mencintai Abu Bakar. Mudah nggak Pak? Baru ini masuk ya. Aku tidak bisa beramal soleh sebagaimana amalnya Umar, Utsman, Ali, tetapi aku mencintai mereka. Paham nggak maksudnya Pak? Cinta yang murni, cinta sejati, tidak mau diselesaikan. Ingin kiranya selalu bersama-sama selamanya Pak. Nggak puas muamalah di dunia, pengen di surga juga bertetangga. Subhanallah. Anas bin Malik sudah pernah merasakan nikmatnya bermuamalah dengan Abu Bakar. Anas bin Malik bergaul dengan Umar, Utsman, Ali. Bagaimana nikmatnya bergaul dengan orang-orang saleh. Kepengen di surga juga bertetangga dengan mereka. Subhanallah. Jangan salah Pak, hadis ini bikin kita optimis, ya nggak Pak? Kita cinta nggak sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mau nggak bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sangat pengen, ya kan? Tetapi konsekuensinya hati-hati bagi orang-orang yang mengidolakan orang-orang kufar. Hati-hati. Tadi bunyi hadisnya gimana? Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang Allah kumpulkan di hari kiamat nanti bersama orang yang dia cintai. Ada yang ngefans sama Messi? Ya betul kan, konsekuensinya ke situ kan. Ada yang mengidolakan Cristiano Ronaldo? Ayo.
Seseorang akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang dia cintai hati-hati. Maka saran saya, kalau perkara-perkara duniawi, sudahlah lewat saja. Gak usah sampai gandrung, ya kan? Sebagian orang mungkin beli posternya dipajang, ya gak? Malaikat rahmat gak jadi masuk kamar dia gara-gara di kamarnya ada foto Ronaldo. Gak jadi masuk. Mana dalilnya? Kan malaikat Jibril waktu itu malam hari gak datang ke rumah Rasulullah SAW. Gara-gara di rumah Rasul ada hordeng kalau gak salah. Ada gambar makhluk bernyawa, kan tidak masuk. Lah kalau rumah yang dipenuhi gambar makhluk bernyawa, malaikat rahmat tidak masuk, yang masuk siapa? Syaitan. Makanya bagi teman-teman mungkin ada yang diganggu jin, disihir atau diguna-guna segala macam. Salah satu kiatnya apa? Hilangkan gambar atau patung makhluk bernyawa dari rumahnya. Supaya apa? Malaikat rahmat masuk. Isi rumahnya dengan baca surah Al-Baqarah. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? La taj'alu buyutakum qubura. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ini kita gali sedikit Pak ya. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Maksudnya apa Pak? Tempat baca Quran, rumah atau kuburan? Rumah. Nabi bilang apa? Syaitan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Awalnya gimana tadi hadisnya? Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Berarti di situ ada yang tersisipi oleh Rasulullah SAW bahwa tempat baca Quran itu di mana? Di kuburan atau di rumah? Di rumah. Ini yang harus digarisbawahi. Nabi yang bilang, bukan pendapat saya. Jadi rumah sama kuburan beda nggak? Beda. Apa yang membedakan? Tilawah. Kalau rumah tidak dibacakan Al-Quran, sama kayak kuburan. Ya, tidak dipakai buat ibadah. Nah, berarti boleh nggak ibadah di kuburan? Nah, mudeng ya sekarang ya. Nabi yang bilang. Nabi bedakan antara rumah dengan kuburan. Bedanya apa? Rumah itu dimakmurkan dengan ibadah. Mana dalilnya? Salat wajib di masjid. Salat sunnahnya di mana? Di rumah apa kuburan? Di rumah. Iya nggak? Tuh jelas jamaah sekalian. Jadi kalau ada yang nanya, lebih afdal mana? Baca Quran di kuburan apa di rumah? Di rumah. Petunjuknya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Gampang kok jawabnya. Kalau memang ngaji di kuburan itu dianjurkan. Pernah nggak dengar Abu Bakar ngaji di kuburnya Rasul? Kan masjidnya dekat ya. Ini Masjid Nabawi. Sebelah kirinya sini kan rumahnya Rasul ya. Ketika wafat kan jadi kuburnya Rasul kan. Atau pernah nggak Nabi Muhammad SAW bawa para sahabat ke makam Baqi'? Makam Baqi' itu sebelah kiri ya, sebelah kiri Masjid Nabawi kan. Deket loh, nyebrang doang jalan. Pernah nggak? Nggak pernah. Berarti betul tidak dianjurkan baca Al-Quran di kuburan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanya, siapakah yang disebut waliullah? Masya Allah, ini pertanyaannya. Apakah ada di zaman sekarang waliullah tersebut? Dan apakah karomahnya, kelebihannya? Wah, ini pertanyaannya luar biasa ini. Kayaknya udah pernah kita bahas di sini ya? Gak apa-apa diulang? Gak apa ya? Waliullah yang Allah maksudkan, yang pertama di dalam surah Al-Baqarah juz 3
halaman kedua juz 3 baris paling atas. Apa kata Allah? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu kekasihnya orang-orang beriman. Berarti siapapun orangnya, kalau dia beriman, dia mukmin, berarti dia waliullah. Cuma derajatnya beda-beda. Ya, salah paham ya? Siapapun orangnya, dia mukmin, dia beriman kepada Allah dan hari akhir, beriman kepada Rasulullah SAW, dia waliullah. Cuma derajatnya beda-beda. Dari mana? Nih dalilnya. Kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, berarti hadis apa nih? Qudsi. Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memusuhi waliku, wali Allah, maka aku umumkan peperangan terhadapnya. Tuh, hati-hati Pak. Tidak boleh benci sama orang soleh. Haram. Orang soleh indikatornya apa? Gampang. Dia menjaga sholat 5 waktu. Dia datang ke masjid. Dia pengajian. Itu orang soleh Pak. Nggak boleh kita benci. Makanya dosa membubarkan kajian, dosa besar apa kecil Pak? Besar. Membenci waliullah, membenci orang soleh aja udah dosa, apalagi ini membubarkan kajian. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Oke, di dunia dia merasa menang ya, tapi urusan nggak selesai sampai situ saja. Allah tidak terima orang-orang yang memusuhi wali-waliullah. Kemudian Allah yang terangkan Pak, hadis qudsi ya, karakter wali itu bagaimana? Kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ila mimma aftaradtuhu alaihi. Tidaklah seseorang hamba mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lebih Allah cintai daripada dia melakukan yang Allah fardukan. Tuh, berarti sifat wali yang Allah sifatkan, Allah yang mensifatkan Pak. Hadis qudsi apa? Waliullah itu orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Berarti waliullah itu orang yang menjaga sholat 5 waktu. Tuh, kefarduan yang difardukan, puasa Ramadan, bayar zakat, itu waliullah Pak. Maka bohong kalau ada wali terus dia tidak sholat. Ada nggak Pak? Mungkin ada, tapi bukan waliullah, wali murid. Nah, ada wali murid nggak sholat? Ada, betul ya? Iya. Kemudian yang berikutnya kata Rasulullah SAW, ini Allah ya, hadits qudsi, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan senantiasa hambaku mengerjakan yang nawafil, mendekatkan kepada Allah dengan cara apa? Mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Tuh. Nanti bedanya di sini Pak, derajat kewaliannya. Ada waliullah yang hanya menggugurkan kewajiban syariat, ya yang dia jaga salat 5 waktu, puasa, udah selesai. Ada lagi yang lebih tinggi. Waliullah ini nggak puas hanya dengan menjaga salat 5 waktu. Salat rawatibnya, hayo, salat duha, salat witir. Nah, ini tentunya lebih tinggi lagi derajatnya, begitu. Kita singkat Pak ya penjelasannya. Berarti pertanyaannya kalau ditanya waliullah itu yang bagaimana? Orang beriman yang menjaga agamanya, menjaga ibadah dia kepada Allah Subhanahu, itu waliullah. Itu ya jawabannya ya. Yang berikutnya, di zaman sekarang ada tidak? Banyak waliullah itu banyak. Nah, kita bahas tentang karomah. Mungkin kita kalau dengar karomah, yang ada di bayangan kepala kita itu apa? Hah? Jalan di atas air ya. Saya juga bisa. Ini air kan?
Saya jalan di atas air. Ya maksudnya di atas sungai, di atas kalung gitu ya, di atas air ya. Apalagi sholat di atas pohon, gitu ya. Bisa terbang gitu kan. Kesimpulannya, definisi karomah apa? Khariqul adah, keluar dari kebiasaan. Biasanya orang jalan di atas air kecemplung gitu kan. Dia bisa napak kayak jalan di biasa. Nah, keluar dari kebiasaan kan? Sepakati, karomah itu tadi apa definisinya? Keluar dari kebiasaan. Oke? Kita simak penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karomah tertinggi, karomah terbesar adalah istiqomah. Istiqomah di jalan Allah. Itu karomah tertinggi. Kenapa beliau bisa bilang begitu? Hah? Bapak cek di Al-Quran, di hadis, ribuan hadis, cek ada nggak anjuran supaya bisa terbang? Ada nggak? Nggak ada. Anjuran Nabi ngajarin amalan supaya nggak mempan dibakar, nggak mempan dibacok. Ada nggak hadis Nabi kayak gitu? Tidak ada. Tapi Nabi mengajarkan keutamaan sholat berjamaah, keutamaan menuntut ilmu, keutamaan baca Quran. Ada tidak? Banyak tuh. Makanya karomah terbesar adalah istiqomah. Itu yang pertama poinnya. Yang berikutnya, kembali ke definisi pertama. Karomah itu adalah sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Saya tanya Pak, kalau ada pengumuman, ya, ada brosur kajian, kebanyakan orang kebiasaannya dia datang atau tidak? Tidak. Iya nggak Pak? Habis isya ngaji, ya mending makan di luar sama istri sama anak. Habis isya pengajian, mending rebahan di kamar main HP. Iya nggak? Kebiasaannya begitu kan? Kemudian ada orang-orang yang menyelisihi kebiasaan. Paham maksud saya Pak? Nah, berarti betul yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Karomah tertinggi adalah al-istiqomah. Di zaman sekarang sangat biasa orang meremehkan sholat, betul? Udah azan masih jojong cari duit. Biasa kan itu? Ada orang-orang yang gak biasa. Di kerjaan apapun tinggalin, subhanallah. Lagi banyak di ngantri jualan. Terakhir dilayanin, maaf Pak, saya mau sholat, tutup warungnya. Gak biasa kan? Wali itu. Subhanallah. Coba Pak, punten ini Bapak punya anak? Ada yang nggak punya anak ya? Belum nikah. Bapak punya anak ya? Bapak kalau manggil anak Bapak, sekali panggil, pelan manggilnya, nah datang langsung. Seneng nggak Bapak? Terus kalau Bapak teriak-teriak sekali, dua kali, 10 enggak datang, jengkel nggak Pak? Apalagi kita tahu anak kita lagi main HP, marah nggak Pak? Kira-kira kalau Allah yang manggil, terus kita nggak datang, kira-kira pantasnya kita diapain Pak? Apa maksud saya Pak? Kita itu tadinya nggak ada loh Pak, kita nggak ada. Allah adakan, Allah ciptakan sehingga kita ada nih. Tidak cukup itu saja, Allah kasih kehidupan, Allah kasih penghidupan, Allah fasilitasi semua yang kita butuhkan di dunia ini. Iya nggak Pak? Kemudian datang panggilan Allah, kemudian kita mau mengabaikannya. La haula wala quwwata illa billah. Nah itu waliullah Pak. Sejalan nggak sama dalil? Nah, jadi karomah itu adalah orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, apalagi di akhir zaman. Orang-orang meremehkan agama, kita masih perhatian terhadap agama. Demi Allah Pak, orang-orang yang perhatian terhadap agamanya itu orang pilihan Pak. Allah yang pilih Pak. Gak gampang loh baca buku agama, gak gampang. Gak gampang datang ke pengajian, betul gak? Godaannya itu besar.
Ya HP lah, ya main sama anak lah, ya kan, nemenin istri lah, segala macam. Wah. Kemudian kita masih bisa menyisihkan waktu untuk belajar, mempelajari agama kita. Demikian. Itu jawaban yang pertama ya, tentang waliullah. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika dalam pekerjaan saya ada bersinggungan dengan hal-hal yang mendekati riba, contohnya menyiapkan dokumen persyaratan karyawan yang akan meminjam uang ke bank, sebaiknya saya menghindari pekerjaan tersebut. Tetap ada sesekali yang tetap bersinggungan dengan proses pinjaman tersebut, bagaimana saya harus menyikapinya? Ya benar, kalau masalah riba, nah ini berkaitan dengan hadis kita nih tadi. Ini perkaranya menjalankan ketaatan atau meninggalkan yang haram ini? Yang haram. Ada kompromi? Gak ada, tinggalin. Bismillah, biiznillah. Mohon petunjuk kepada Allah. Ya, bagi yang bertanya, kita doakan ya, teman-teman, doakan mudah-mudahan yang bertanya ini Allah ganti dengan pekerjaan yang jelas halalnya ya, mudah-mudahan. Demikian ya. Jadi nggak disaranin lah yang berkaitan dengan riba. Ngeri Pak. Dosa riba itu gimana Pak? Perang melawan Allah dan Rasulnya. Bisa menang Bapak? Hah? Perang melawan Allah bisa menang ya? Na'udzubillah min dzalik. Enggak. Kadang-kadang begitu. Kita kalau secara sepintas bertentangan. Kayak contohnya aja. Kata Aisyah, kalau ada yang bilang Rasul kencing sambil berdiri, jangan dipercaya. Berarti Aisyah lihatnya Nabi kencingnya sambil jongkok. Tiba-tiba ada Huzaifah cerita, saya menemani Rasul safar di perjalanan, Nabi kencing sambil berdiri. Sepintas bertentangan tidak? Bertentangan. Yang satu bilang Nabi nggak pernah kencing sambil berdiri. Yang satu bilang saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Nabi kencing sambil berdiri. Ya. Sebenarnya nggak bertentangan dan tidak saling mencela. Aisyah bercerita apa yang beliau lihat. Ya, Aisyah melihatnya Nabi kalau kencing sambil jongkok, nggak pernah berdiri. Hudzaifah bercerita apa yang beliau lihat. Iya nggak? Digabungkan, dijamakan. Kalau di rumah, di tempat yang tertutup memungkinkan jongkok, maka afdal ahsan jongkok. Kalau di tempat-tempat yang tidak memungkinkan jongkok, ya udah kencing sambil berdiri. Contohnya apa? Di mall, Bapak ke toilet laki-laki, mungkin nggak jongkok. Orang tempat kencingnya di situ di atas, Bapak mau jongkok ke atas gitu kan nggak mungkin. Nah, artinya apa bahasanya? Kondisional ya. Nggak bertentangan kan? Nah, maka pertanyaan Bapak, satu sisi katanya ibadah harus dipaksakan, sisi yang lain ibadah semampunya. Ya, nggak bertentangan Pak. Kalau yang wajib fardu dipaksain Pak. Nggak bisa. Saya mampunya sholat maghrib doang, terus isya nggak sholat, subuh nggak sholat. Sesat menyesatkan itu Pak namanya. Maka pakai kaidah tadi, paksakan. Kita lawan hawa nafsunya, karena hawa nafsu kita mengajak untuk berleha-leha di dunia ini. Setuju, ibadahnya dipaksakan. Keluarin zakat. Bapak yang bertanya mungkin uangnya sampai 1 miliar. Amin ya. Lewat 1 tahun. 1 miliar ini sisa ini Pak, nggak kepake. Yang modalnya 3 miliar, Masya Allah. Zakatnya berapa Pak? 1 miliar 25 juta. Berat nggak Bapak ngeluarin 25 juta? Jujur Pak, berat nggak? Paksain Pak. Gimana cara maksainnya? Demi Allah, uang ini milik Allah, Allah yang punya aturan. Allah bikin aturan, kalau sudah mencapai nisab 1/40 itu bukan saya, bukan punya saya. Kalau saya ngotot, tidak saya keluarkan 25 juta ini, saya makan uang haram. Tuh dipaksakan. 25 juta itu demi Allah bukan hak saya. Kalau saya nggak keluarkan, saya makan, saya bagi ke keluarga saya,
berarti saya kasih makan keluarga saya uang haram. Na'udzubillah min dzalik. Gitu Pak ya. Nah kalau yang semampunya ini tadi kita berusaha sudah maksain sholat misalnya, nggak mampu berdiri kan, sambil duduk boleh, gitu dan seterusnya. Contohnya lagi sholat malam 11 rakaat. Yang sunnah kan 11 rakaat ya. Mampu nggak Bapak 11 rakaat? Mampu Pak. Kemarin Ramadan 30 malam, nggak bolong ya nggak? Lah kenapa lewat Ramadan kok 1 rakaat aja berat ya nggak Pak? Nah gitu Pak, maksudnya ya, jadi nggak bertentangan. Kalau sifatnya wajib, fardu, wajib kita paksakan. Kayak suatu saat kita lagi malas nih, sholat bener di rumah sholat, malas ke masjid, itu dipaksain, bismillah, datang ke masjid, itu boleh. Nah kalau semampunya tadi baca Quran, Bapak mampunya berapa? 1 juz doang, ya sudah 1 juz. Waduh saya mampunya sehari cuma 5 juz, ya sudah 5 juz aja. Gitu ya, jadi tidak bertentangan. Jadi kaidah yang Bapak bawakan tadi, ibadah harus dipaksakan, betul. Ibadah yang bagaimana? Yang wajib, yang fardu, wajib dipaksakan. Karena kalau ngadil, kadang kita itu bukan semampunya, semaunya. Nah, bisa dibedain Pak ya? Kok nggak bisa 11 rakaat sholat malamnya? Ya semampunya, saya mampunya satu rakaat gitu. Itu bukan semampumu, semaumu itu namanya. Gitu Pak ya. Jelas insyaallah Pak ya. Jadi kalau yang fardu, yang wajib dipaksain. Tapi kalau yang sifatnya sunnah segala macam atau yang fardu dapat keringanan, boleh semampunya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ini pertanyaan agak sulit ini. Karena betul kenyataannya di banyak orang soleh, katakanlah kiai ya, atau sebagian ustadz majang foto-foto yang dikatakan wali lah ya. Kita kesampingkan dulu siapa yang berbuat, kita tarik dulu ke tengah hukumnya dulu ya, terlepas dari siapa yang berbuat, gitu Pak ya. Kalau siapa yang berbuat, setiap manusia punya potensi buat salah, ya kan? Kita tarik dulu hukumnya. Hukum gambar makhluk bernyawa, para ulama sepakat haram. Ya, gambar makhluk bernyawa. Yang ada khilaf itu adalah foto. Betul, ada ulama yang menghalalkan foto. Karena foto nanti dikiaskan dengan cermin, ya kan? Tapi jangan salah paham, Pak. Yang dibolehkan ulama tersebut, yang pertama foto murni, cekrek, tidak diedit. Apa bahasa gitu ya? Filter ya zaman sekarang ya. Nah itu beda Pak. Foto murni, cekrek, kayak cermin kan? Beda ketika Bapak foto difilterin, jadi mukanya ke Arab-Araban, ada jenggot segala macam, itu kayak ke Korea kayak gitu. Nah itu udah gambar juga namanya. Edit kan? Udah gambar juga namanya. Dan ulama yang membolehkan foto juga tidak bermudah-mudahan. Dibolehkannya itu beberapa kasus memang urgent. Contohnya Bapak bikin paspor, gak mungkin kan pakai profil WA, gambar bunga, gambar pemandangan, gak mungkin kan. Gambar paspor harus foto asli kita kan. Bahkan saya bikin paspor gak boleh pakai peci, dilepas, betul gak Pak? Iya. Nah itu nggak apa-apa, karena memang kebutuhan bikin SIM, bikin apa? KTP, gitu. Jangan salah paham dulu Pak. Nah, memang ulama beda pendapat masalah foto, tapi seluruh ulama sepakat haramnya memajang foto. Nah, beda kan ya? Memfoto sama memajang foto beda. Kalau fotonya tadi boleh, apalagi ada kepentingan, ada kebutuhan, bikin paspor, KTP, SIM dan segalanya. Enggak boleh bermudah-mudahan, dikit-dikit cokrak, enggak boleh bermudah-mudahan juga, gitu. Tapi ulama yang menghalalkan foto tadi
yang nggak diedit sama sekali ya, itu sepakat seluruh ulama haramnya memajang foto atau gambar makhluk bernyawa, nggak boleh dipajang. Boleh bapak pajang foto keluarga ya, biasanya kan ada, anggap ya, boleh. Syaratnya kepalanya dipotong, Pak. Nah, tinggal badannya doang. Pakai name tag di sini. Nah, udah selesai. Gitu. Gitu, Pak. Alhamdulillah sekarang kan sudah ada ini ya, media ya kan, ada album mungkin ya. Kalau memang pengen di situ nggak perlu dipajang, kangen dibuka aja. Walaupun saya nggak nganjurin ya, ini mungkin sebagian orang kan ada orang yang butuh momen-momen diabadikan ya, kayak foto pernikahan segala macam kan, ada album kan. Dah kalau terpaksa memang harus diabadikan daripada ribut sama mertua misalnya ya, di album, dah jangan dipajang gitu. Nah, indikatornya apa rumah itu dimasuki malaikat rahmat atau tidak? Kok saya lihat ada kiai, ada ustadz majang foto ya. Kita pernah dengar istidraj juga. Nah, jangan jadikan kebahagiaan atau kesuksesan itu diukur dari materi duniawi. Jangan, Pak. Fir'aun punya kedudukan. Dia bahagia hidupnya? Sukses? Akhir hayatnya sukses? Tidak. Qarun hartanya banyak kan? Gimana kesudahannya? Kalau benamkan berserta hartanya. Nah, jadi indikator rumah yang dimasuki malaikat rahmat atau bahasanya kebahagiaan ya di rumah tangga tersebut, jangan dijadikan tolak ukurnya materi duniawi. Jangan. Pertanyaannya simpel, kenapa syariat melarang memajang foto? Gitu kan? Kan sebagian orang kan kritis ya, mengapa, bagaimana, pertanyaan mahasiswa itu kan biasa gitu. Jawabannya, memajang foto makhluk bernyawa, apalagi tokoh yang disyekhkan, yang diwalikan, itu adalah wasilah kita mengagungkan makhluk. Wasilah. Kan kita menganggap ini wali fulan nih, syekh gitu kan. Ada nggak pengagungan di dalam hati? Nah, dan sebagian warung makan ya majang foto itu kan ya, tanya maksudnya apa? Tabaruk, ya nggak? Biar rame kan tokonya. Nah, jadi ada kan kecondongan hati itu. Nah itu, kalau kajian subuh ahad lanjut bahasnya itu nanti mengenai dengan bergantungnya hati, kecondongan hati kepada makhluk. Itu alasannya kenapa nggak boleh memajang makhluk yang bernyawa. Lihat nggak di India Pak, kalau sudah meninggal dipajang kan bingkainya, dikalungin bunga. Tuh, ada pengagungan. Dan terakhir ya, tasabuh terhadap gerejanya orang-orang Nasrani. Ummu Salamah kalau nggak salah cerita kepada Rasulullah, ada di kitab Tauhid, saya nggak bawa, itu kajiannya subuh pada ahad ya. Subuh pada ahad, ahad pada subuh. Sementara berarti udah lobet ini Pak. Tasabuh dengan gerejanya orang Nasrani. Gerejanya orang Nasrani itu ada gambar-gambarnya. Itu. Allah alam bisawab. Ya, jadi kita ketengahkan hukumnya Pak ya, bukan melihat orangnya yang melakukan, orang yang mengamalkan. Kalau manusia kan ada potensi salah, ada potensi benar kan. Tapi kalau ditarik ke tengah hukumnya, kita tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Allah alam bisawab. Sudah jam 9 Pak ya. Alhamdulillah kalau kita kecanduan belajar ya, berarti itu mudah-mudahan tanda kebaikan lah yang Allah inginkan ya, mudah-mudahan ya. Kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.